Ya, selamat. Selamat semua. Salam kenal. Nama saya Rendenta Delas Noftarigan. Di video hari ini kita akan belajar bersama mengenai hak guna bangunan at- atau hak pakai di atas hak milik. Pertama kita akan melihat dulu pembahasannya terkait apa. Kita akan mulai mulai dari definisi, lalu ke dasar hukumnya, lalu bagaimana sih pemanfaatan ataupun administrasinya, sampai dengan termasuk nanti alur dan beberapa administrasinya yang akan kita bahas, dan eh, risiko serta mitigasinya. Dan semuanya ini saya menggunakan buku yang diberikan oleh dosen Ibu Diana Nabil, dan ada nanti dasar hukumnya yang akan saya uraikan. Ya, untuk memulainya kita akan memulai dari definisi. Ya, kita di sini kita membahas tiga hal. Tiga hal, yang pertama itu hak guna bangunan, eh, yang kedua hak pakai, dan yang ketiga hak milik. Apa sih bedanya gitu ya? Bedanya, kalau yang pertama, hak guna bangunan ini adalah hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. Jadi hak ini diberikan kepada WNI dan Badan Hukum Indonesia. Lalu untuk yang kedua, hak pakai. Hak pakai ini hak untuk memakai sebagaimana namanya, dan atau memungut hasil dari tanah yang bukan miliknya. Ya, dan yang ketiga adalah hak milik. Hak milik adalah hak kepemilikan tentunya atas tanah dan hanya diberikan bagi WNI. WNI ini warga negara Indonesia. Jadi bisa dibilang di sini secara singkat, hak milik adalah hak terkuat karena dia adalah kepemilikan dari tanah itu sendiri, sedangkan kalau hak guna bangunan itu dan hak pakai lebih ke pemanfaatan, ke pemakaian, dan penguasaan secara berjangka, jadi secara temporer. Jadi kalau bisa dibayangkan, hak guna bangunan atau hak pakai ini seperti sebagai lapisan gitu. Ada hak milik dan di atasnya adalah hak guna bangunan atau hak pakai. Itu jadi hak miliknya tetap, tanah itu tetap oleh si pemegang hak milik, tapi pemanfaatannya itu dipakai atau dibangun oleh pihak lain sesuai dengan kesepakatan atau dengan perjanjian. Lalu kita bisa lihat di sini ada empat dasar hukum yang digunakan dalam paparan saya. Di sini ada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021, dan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 18 tahun 2021, di mana masing-masing ini punya peranan. Untuk yang pertama, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 itu untuk definisinya, untuk peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 ini untuk pendaftaran tanahnya, peraturan pemerintah 18 2021 ini untuk pemberian, perpanjangan atau pembaruan, dan untuk Permen ATR BPN ini untuk teknis operasionalnya. Gitu. Jadi bisa kita lihat di sini mengenai pemanfaatannya gitu ya. Jadi secara umum pemanfaatannya. Jadi secara umum hak guna bangunan atau hak pakai ini, tanah tetap pemegang hak milik tanah itu sendiri dan dapat dimanfaatkan atau diolah dioptimalkan, sorry, dioptimalkan oleh pihak lain. Dan di sini hak guna bangunan dan hak pakai itu dia terdaftar dan dapat diagunkan untuk pembiayaan proyek komersil pada umumnya. Dan fleksibilitas ini karena memiliki jangka waktu pemantauan. Jadi ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan hak sewa gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau hak sewa itu karena sifatnya kontraktual gitu, jadi eh, itu sedikit berbeda karena kalau hak guna dan hak bangunan ini dia sifatnya lebih tercatat. Dan selanjutnya untuk terkait optimasi tata ruang gitu, karena tanpa ada meskipun tidak ada pengalihan hak milik, tapi tanah tersebut tanah kosong gitu ya. Tanah kosong dapat dioptimalisasi sesuai dengan rencana eh, dan tata ruang gitu, atau pemanfaatan bangun bangun guna gitu. Dan juga di satu sisi hak guna dan hak pakai ini dapat digunakan melalui kolaborasi multi pihak gitu, baik itu joint development ataupun
eh, build operate transfer atau BOT ya, yang cukup cukup lazim di praktek di Indonesia gitu. Dan yang ketiga adalah akses tanah, itu dapat dipakai oleh subjek yang tidak memiliki hak milik. Dan yang terakhir terkait dengan kepatuhan dan administrasi, di mana HGB atau HP ini dilakukan proses pendaftaran dan publisitas sertifikat. Lanjut, terkait dengan due diligence. Di sini ada empat aspek, ada tujuh aspek. Yang empat di atas, tiga di bawah. Itu yang pertama, terkait dengan validasi dasar. Validasi dasar ini penekanannya ada di skemanya gitu. Mau karena HGB dan HP ini adalah overlaying gitu, pembebanan hak atas hak milik, bukan peralihan gitu. Jadi HGB atau HP ini ada di atas hak milik gitu ya. Dan ini mengikat pihak ketiga sejak didaftarkan. Eh, dan penggunaan HGB atau hak milik ini juga tergantung dari pilihannya gitu ya. Pilihannya mau hak guna bangunan atau hak pakai, karena semuanya memiliki konsekuensi atau implikasi hukumnya gitu. Dan yang kedua, due diligence yuridis, di mana terkait terkait due diligence yuridis ini bisa dikaitkan terhadap empat hal gitu ya. Yang pertama, titel tanah itu ini terkait dengan buku tanah dari hak milik itu perlu tidaknya pengecekan ada tidaknya blokir, deposita atau hak tanggungan terhadap tanah yang akan dibebani HGB atau HP itu. Dan selanjutnya terkait dengan due diligence yuridis ini terkait dengan kelengkapan dan kelayakan akta PPAT. Dan yang ketiga, subjek gitu ya, hak milik, pemilik hak milik dan pemberi HGB dan penerima HGB-nya gitu ya. Dan yang terakhir adalah perbuatan hukumnya, ini apakah memang pembebanan berupa HGB atau hak pakai, atau memang ini peralihan hak milik. Itu juga perlu diperhatikan due diligence-nya. Dan yang ketiga, due diligence fisik dan ruang, ini terkait dengan data fisik. Tanah itu sendiri yang bisa dilihat dari buku tanah atau NIB, nomor nomor identifikasi bidang gitu ya, kalau seingat saya, dan surat ukur itu match gitu ya. Kemudian perlu cek juga rencana dan tata ruang gitu ya, eh, atau PBG gitu ya, apakah memang sudah sesuai peruntukan gitu. eh, jadi apakah memang pembangunan ini untuk rumah atau bangunan atau segala macamnya gitu. Dan terkait pola due diligence ini juga terkait dengan jangka waktu gitu. Dan yang ketiga itu checklist roket, ini ya pada umumnya administratif, jadi sifatnya dokumen minimum. Ini ada di Permen nomor 3 tahun 1997, di mana ini isinya berupa surat permohonan, SHM gitu ya, Bapak Ibu, akta PPAT, identitas penerima, surat kuasa, bukti pelunasan BPATB, dan juga termasuk bukti pelunasan pajak penghasilannya. Dan yang kelima itu klausul kritis gitu ya. Klausul kritis ini ada tiga hal yang eh, menurut saya cukup signifikan gitu. Yang pertama itu durasi, ini jangka waktu, nanti akan kita bahas. Terus ada nasib pada akhir masa, kemudian bagaimana pengalihan dan penjaminannya. Baru yang keenam ini mengenai sertifikat dan publisitasnya, ini berkaitan dengan sertifikatnya, apakah QR-nya atau NIB-nya atau penunjuk beban atau catatan blokir, dan juga tahapan-tahapan dari pendaftaran itu. Kalau sekarang kita sudah mulai ada penerapan elektronik sertifikat ya, dan itu juga penting. Dan eh, bagian terakhir di slide ini adalah due diligence-nya, itu terkait dengan perpanjangan atau pembaruan. Nanti juga kita akan membahas lebih lanjut. Baru materi berikutnya terkait dengan kesepakatan. Nah, kesepakatan ini ada beberapa hal gitu. Ada subjek, objek tanah gitu. Ini kurang lebih sama seperti penjelasan sebelumnya, dan ini menjadi bagian yang menentukan bahwa subjek ini siapa pemberi hak dan penerima HGB atau HP, kemudian objeknya seperti apa, apakah ada sengketa atau tidak, jenis haknya seperti apa, durasinya itu berapa lama. Terus bagaimana terkait dengan biaya-biaya, termasuk juga di sini adalah pajak dan PNBP terkait dengan BPATB dan forum sengketa. Ini juga terkadang ini juga penting untuk mengetahui ketika ada masalah, ada sengketa, ini akan diselesaikan di pengadilan mana.
Oke, lanjut ke akta dan klausul HGB. Di sini eh, ada beberapa klausul yang sekurang-kurangnya ini memuat hal-hal berikut: jangka waktu, terus nasib bangunan. Karena kan kalau tanah masih dimiliki di di pemilik, di pemegang hak milik gitu ya. Tapi untuk bangunannya ini seperti apa? Ini juga penting untuk disebutkan di dalam klausul. Kemudian kepatuhan eh, RDTR dan PBG, kemudian mekanisme pemanfaatan, pengalihan hak dan penjaminan, konsen dan larangan biasa. Kalau kalau kita pun dalam hukum perdata, hubungan perdata juga kita ada hak dan kewajiban. Ini konsen dan larangan ini kurang lebih sama. Kemudian klausul pendaftaran dan publisitas. Oke, untuk pendaftaran dan publisitas ini ada dasar hukumnya di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan eh, tiga hal gitu ya: pemberkasan, eh, proses pendaftaran itu sendiri, dan penerbitan NIB gitu. Untuk berkasnya itu ada surat permohonan, ada sertifikat hak milik yang asli, akta PPAT, identitas penerima, surat kuasa, bukti BPTB, bukti PPH, dan selanjutnya dilakukan proses pendaftaran mulai dari input, pemeriksaan berkas, formulir material, pencatatan pada buku tanah, hak milik, dan pembukaan buku tanah dan sertifikat HGB atau hak pakai. Dan publisitas ini pada umumnya ya, ini sehingga saya ada tertulisnya: hak atas tanah ini dibebani dengan HGP atau HP berdasarkan akta HGB atau HP nomor sekian, tanggal sekian, atas nama sekian, sekian, atas nama ini yang dibuat oleh PPAT ini dan didaftar sebagai HGB atau HP dengan nomor segini gitu. Eh, Kemudian terkait dengan pembiayaan dan penjaminan. Untuk pembiayaan dan penjaminan di sini, bahwa pada umumnya lazim kita temukan bahwa HGB itu termasuk objek jaminan dengan hak tanggungan, di mana HP ini dia banyak digunakan untuk proyek sosial sehingga kurang lazim untuk digunakan sebagai objek jaminan. Nah, untuk alurnya ada akta pencatatan HGB dan APH dan HP itu sudah terbit kalau lalu didaftarkan pada buku tanah dan sertifikat HGB atau HP pun keluar. Atau pada saat ada perjanjian kredit, akta pencatatan hak tanah, hak tanggungan atas HGB, kemudian didaftarkan lalu terbitlah surat hak tanggungan. Nah, da- dalam hal pembiayaan dan eh, penjaminan ini juga ada risiko dan mitigasinya. Ada tiga di sini risiko yang kami identifikasi. Yang pertama terkait tenor yang itu lebih dari sisa masa HGB atau hak pakai. Gimana langkah mitigasinya? Kita kunci tenornya ini sekurang-kurangnya sampai dengan sisa masa hak, baik itu hak guna bangunan atau hak pakai. Dan yang kedua, klausul akta kabur. Jadi klausul akta ini sih maksudnya tidak clear gitu. Jadi eh, salah satu langkah mitigasinya adalah menggunakan asuransi atau penggunaan rekening escrow itu. Dan yang ketiga adalah publisitasnya tidak lengkap. Nah, tadi kita di awal kita bahas mengenai jangka waktu gitu ya. Dan di sini jangka waktu HGB bisa kita lihat di sini bahwa untuk masa berlakunya 30 tahun, kemudian masa perpanjangannya 20 tahun, dan kapan perpanjangan itu bisa dilakukan? Bisa mulai dari setelah tanah itu digunakan sesuai tujuan atau paling lambat sebelum berakhir. Itu di mana pembaruan hak ini diberikan. Jadi HGB ini juga ada pembaruan hak namanya. Kapan? Itu adalah pengajuannya maksimal 2 tahun setelah berakhir. Jadi ketika HGB ini pada akhir masa seperti apa status tanahnya gitu ya. Status tanah tetap kembali ke pemegang hak milik karena di sini bukan peralihan atas kepemilikan tanah, tapi adalah pembebanan terhadap tanah itu sendiri. Lalu terkait bangunannya gimana? Mengikut ke klausul yang ada. Itu lalu untuk hak pakai. Jadi ada dua jenis bentuk hak pakai gitu ya. Saya pun baru belajar juga di sini. Hak pakai dengan jangka waktu tertentu gitu ya. Jadi untuk hak jangka waktu tertentu di sini untuk berlakunya kurang lebih sama dengan HGB, berlaku maksimal 30 tahun, perpanjangan maksimal 20 tahun, dan pembaruan dengan maksimal 30 tahun. Dan kurang lebih mekanisme sama, tapi di satu sisi hak pakai ada kriteria hak pakai selama
dipergunakan. Ini tanpa angka tahun. Gitu. Jadi berlaku sepanjang dipergunakan untuk keperluan yang telah ditentukan. Pada akhir masa, untuk hak pakai dengan jangka waktu tertentu itu kembali status tanahnya kembali ke hak milik. Sama seperti hak guna bangunan, di mana nasib bangunan itu akan mengikuti klausul yang ada. Lalu pilihannya apa sih? Bedanya perpanjangan dalam dan pembaruan dalam konteks HGB dan HP. Yang pertama terkait dengan definisi, namanya perpanjangan. Perpanjangan itu berarti melanjutkan hak yang sama tanpa memutus kontinuitas. Jadi tetap gimana pun klausul yang lama, kesepakatan yang lama diikuti kelanjutan, ada continuity. Sedangkan untuk pembaruan, ini adalah pemberian kembali. Jadi hak yang ada berakhir diberikan kembali. Lalu kapan pengajuannya? Kalau untuk perpanjangan ini diajukan setelah tanah digunakan sesuai tujuan yang tadi sudah kita bahas atau paling lambat sebelum berakhirnya jangka waktu. Untuk pembaruan diajukan maksimal 2 tahun setelah berakhir. Nah, syarat-syaratnya baik perpanjangan atau pembaruan yang pertama tanah diusahakan dan dimanfaatkan sesuai tujuan. Yang kedua, syarat pemberian dipenuhi. Dan yang ketiga, subjek memenuhi syarat. Dan yang keempat, sesuai rencana tata ruang. Prosesnya seperti apa? Kurang lebih sama. Oh, sorry, mohon maaf. Untuk yang pembaruan itu kurang lebih sama seperti permohonan baru. Atau kalau untuk perpanjangan ini ada permohonan, penetapan, lalu pencatatan perpanjangan. Dan kondisinya untuk perpanjangan ini dipakai saat seluruh syarat material yang di poin ketiga itu terpenuhi dan para pihak sepakat untuk melanjutkan dengan kesepakatan yang lama. Namun ada kondisi yang sedikit berbeda dibanding di dalam pembaruan, di mana pembaruan ini bisa dipilih dengan beberapa kondisi. Yang pertama dalam hal memang masa masa haknya sudah lewat, dan yang kedua ada restrukturisasi klausul gitu ya, sesuai dengan kesepakatan, dan yang ketiga ingin mengikuti ketentuan yang terbaru. Lalu kita masuk ke administrasi penutupan hak. Ini ada tiga hal ya, praloket, loket, dan output gitu ya. Untuk praloketnya gimana? Ini pastikan bahwa memang hak, ini haknya sudah habis habis waktu. Jadi dalam hal haknya sudah habis waktu, maka eh, ini perlu kita baca ke akta kita, akta HGB. Itu juga termasuk klausul nasib bangunan, kompensasi ataupun tenggat pengosongan. Itu lalu untuk loket ini ke BPN gitu ya. Ini permohonan penutupan, jadi mengajukan permohonan penghapusan atau pencoretan HGB, kemudian penutupan buku tanah dan sertifikat HGB, lalu lampirkan kembali sertifikat hak milik yang asli, buku tanah, akta atau bukti berakhirnya, lalu identitas atau kuasa gitu ya, bila ada, lalu bukti pelunasan pajak bila memang ada terutang. Lalu update di sertifikat hak milik itu bahwa sudah tidak ada lagi pembebanan HGB atau hak pakai di dalam eh, hak milik atas tanah tersebut. Lalu di kita masuk ke peta risiko. Jadi sini ada dua slide gitu ya yang membahas peta risiko, ada beberapa klaster. Yang pertama terkait dengan detail. Pada umumnya indikator masalah risiko terkait HGB hak pakai ini pertama adalah riwayat peralihan tidak konsisten. Apa dampaknya? Ini terkait dengan pendaftaran. Pendaftaran itu bisa terhambat karena kondisi tanah yang tidak clear akan menyebabkan potensi sengketa di kemudian hari. Maka langkah mitigasinya ya tentu pertama pencarian titel tanah secara lengkap dan pencocokan NIB. Dan klaster kedua terkait dengan zonasi dan perizinan. Dalam hal memang rencana dan tata ruang yang tidak sesuai untuk HGB dan hak pakai, maka hak tersebut tidak dapat diperpanjang. Itu konsekuensi logis ya. Lalu langkah mitigasinya adalah compliance review secara tahunan. Klaster ketiga terkait dengan redaksi akta PPAT gitu ya. Ini terkait dengan apa? Dalam hal memang ternyata di akta HGB atau hak pakai itu tidak ada trigger perpanjangan, ini dapat menimbulkan potensi sengketa di akhir masa ataupun biaya-biaya yang tidak terukur ya yang pada awalnya gitu. Maka di sini salah satu langkah mitigasinya adalah membentuk akta yang presisi sesuai dengan kesepakatan dan tujuan dari HGB dan HP tersebut. Klaster keempat terkait dengan publisitas dan registrasi, ini isunya cukup
kritis, cukup krusial ya, karena kalau memang catatan atas ataupun akta HGB dan HP itu tidak muncul, maka ini cukup lemah juga nanti kepada pihak ketiga, termasuk juga terkait dengan pembiayaan. Maka langkah mitigasinya adalah verifikasi buku tanah hak milik, demikian juga sertifikat HGB ataupun hak pakai. Lalu untuk pembiayaan penjaminan, kalau tenor melebihi sisa masa hak, ataupun tidak ada konsen dari pemegang hak milik, maka akan terjadi event of default, dan itu cukup merugikan karena jaminan kita lemah. Itu maka langkah mitigasinya adalah lock tenor sekurang-kurangnya sama dengan sisa masa. Lalu di bagian kedua peta risiko ini ada klaster tentang tentang timing lanjutan hak. Ini biasanya kalau pengajuannya mepet ya. Jadi ini dapat berdampak pada putusnya hak yang sudah ada, lalu biasanya pengingat gitu ya Bapak Ibu. Lalu terkait dengan kepemilikan dan konsen, oh ternyata hak tanah tanahnya ini merupakan tanah bersama atau waris yang tanpa persetujuan. Jadi sorry, ini ada misredaksional. Jadi ini dampaknya dapat berupa akta itu berpotensi batal, dan salah satu dan langkah mitigasinya tentu kita harus membuktikan status hak milik dari tanah yang kita bebankan HGB atau hak pakai. Bagian ke berapa ya? Ke-8, perubahan dan alih pakai gitu ya. Ini pengalihan ini tanpa konsen, ini dapat berdampak pada uang prestasi, dan juga lantai mitigasinya adalah untuk pengecekan kembali gitu. Dan terkait biaya operasional, ya tentu ini dalam hal hak milik, PBB akan melekat ke objek tanah, maka berpotensi menimbulkan tunggakan PBB, dan ini dapat menghambat layanan terkait penerbitan sertifikat HGB dan HP. Maka salah satu langkah mitigasinya adalah dengan tax clearance atau pembayaran pajak, biaya PNBP segala macamnya secara tepat waktu. Dan yang terakhir ini data mismatch ya. Ini dalam hal ada NIB-nya ganda, sehingga dapat berdampak ke koreksi berulang, dan langkah mitigasinya adalah rekonsiliasi NIB. Dan ini heat map berisiko, ada yang sangat tinggi berdampak dan tinggi kemungkinannya, itu terkait dengan titel, beban, redaksi akta, publisitas, registrasi. Ada yang tinggi dampaknya, sedang kemungkinannya bisa tinggi terkait dengan pembiayaan, penjaminan, waktu perpanjangan atau pembaruan, zonasi dan perizinan. Lalu yang ketiga, sedang dampak atau tinggi kemungkinan ada data mismatch digital dan terkait dengan biaya-biaya, dan rendah dampak atau sedang kemungkinan the force major atau sengketa penyewa. Ya, kurang lebih itu Bapak Ibu. Jadi terima kasih sudah menonton. Eh, saya tidak membawa skenario kasus, mohon maaf sebelumnya. Namun bila memang ada yang kita diskusikan, mungkin di kesempatan lain kita dapat diskusi bersama-sama. Demikian penjelasan dari saya. Eh, saya mohon izin, nama saya Reni Tadel Softarigan, NIM 2440058 038. Terima kasih.